Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa haditan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin wa iman asatid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas qudrah iradah serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, melanjutkan materi yang telah disampaikan sebagai pengantar, yaitu mengambil benang merah makna dan nilai di balik hubungan antara surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir. Berkenaan dengan hubungan secara makna, ada dua aspek yang menjadi penekanan dari para ulama. Yang pertama, secara makna Al-Muzammil dan Al-Mudaththir sama-sama bermakna orang yang berselimut. Juga sama-sama bahwa yang dimaksud itu adalah Nabi. Tetapi ada perbedaan dari segi aksentuasi, penekanan makna. Al-Muzammil berkesan dan menunjukkan keadaan aktual berselimut saat diseru. Jadi ketika ya ayyuhal muzammil, kesan yang ditampakkan yaitu keadaan aktual orang yang dipanggil, keadaan aktual Nabi ketika diseru. Itu penekanan dari Al-Muzammil. Sementara digunakan ungkapan Al-Mudaththir mengesankan proses berselimutnya. Jadi nu tadi mah keadaan keur disimutna dipanggil ku Al-Muzammil mah. Tapi dengan bahasa Al-Mudaththir, maka kesan yang ditonjolkan itu ada pada proses berselimut dan tujuan Nabi berselimut. Inilah yang dimaksud dengan kesamaan dan perbedaan makna antara Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Kedua, digunakan panggilan Al-Muzammil dan Al-Mudaththir untuk menunjukkan sifat lemah lembut kasih sayang Allah kepada Nabi. Jadi kenapa teu bahasana ya ayuhan Nabi gitu, atau Nabi ya Muhammad, tapi digunakan panggilan yang menunjukkan keadaan orang yang dipanggil. Maka dengan bahasa Al-Muzammil dan Al-Mudaththir menunjukkan sifat kasih sayang, sifat lemah lembut dari Allah kepada orang yang dipanggil, sebab orang yang dipanggil tengah mengalami kegoncangan spiritual. Maka penting membaca hubungan surat ini berdasarkan tartib nuzul, yaitu setting sosial keadaan, sehingga dipahami dengan bahasa Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Nabi mengalami keguncangan spiritual itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, beliau ditimpa rasa ketakutan yang luar biasa saat bertemu dengan Jibril dalam wujud asli di pertemuan pertama Gua Hiro. Dalam bahasa kita, maka bekas dari pertemuan itu cukup kuat, menimbulkan rasa ketakutan, yaitu ketakutan karena baru pertama mengalami kejadian. Maka ini yang disebut ketakutan spiritual gitu.
Ari urang masieun tadi meureun ku anehna. Naon aya sora, aya tampilan teu paruguh gitu. Nah ini namanya keguncangan spiritual. Maka waktu itu turun surat yang pertama Al-Alaq ayat 1 dan 2. Maka ini yang disebut dengan wahyu nubuwah. Nabi menerima wahyu, Muhammad menerima wahyu sebagai nabi. Sementara nanti Al-Mudaththir turun sebagai wahyu risalah. Jadi nu ieu mah menerima wahyu untuk diri sendiri, sementara Al-Mudaththir turun sebagai wahyu risalah untuk ditabligkan. Itu kalau kita sepakat pengertian Nabi dan Rasul seperti yang dirumuskan oleh Al-Hasan dalam bukunya Nubuwah. Nah dari kejadian itu kemudian turun wahyu yang kedua surat Al-Qalam. Kemudian turun surat Al-Muzammil. Ini yang disebut sekali lagi ketakutan yang luar biasa, kegoncangan mental spiritual yang pertama. Nah surat Al-Muzammil turun di malam hari. Waktu itu Nabi sedang enak tidur dan berselimut. Maka turun surat Al-Muzammil memerintah agar Nabi bangun, berdiri untuk mengerjakan qiyamul lail. Maka tidak mungkin qiyamul lail dilakukan kalau masih ada sekat antara diri dengan sholat itu, kunaon kusimbut. Jadi nggak mungkin kita bergiat diri kalau sekatnya masih ada. Lamun urang hese tahajud matak sarena tong disimut. Kayak hudang sare tiris disimut tibradai begitu. Hudang mah hudang karasa tiris. Nah jadi disuruh disingkirkan selimutnya, segera bangun ambil wudhu, karena selimut itu menjadi penghalang antara Nabi dengan sikap giat untuk beribadah. Maka diartikanlah oleh para ulama, selimut secara makna hakiki adalah kain yang menyelimuti. Secara mental itu bisa menjadi penghalang kebangkitan, kesadaran terhadap jiwa sang pendidik dan mujahid dakwah. Maka boleh jadi kita sudah berhasil menyingkap selimut fisikal, tapi masih ada selimut nunganina bobokeun di mental. Maka itulah diantara makna yang pertama, kelemah lembutan dan kasih sayang Allah menggunakan panggilan Al-Muzammil dan Al-Mudaththir karena tengah mengalami kegoncangan spiritual yang pertama. Kegoncangan spiritual kedua, kalau yang tadi rewas karena mengalami pertama, nuka dua mah takut ditinggalkan. Karena yang asalnya wahyu turun berturut-turut, merepek cek orang margahayu. Begitu selesai Al-Muzammil ada jeda, wahyu tidak turun lagi. Maka dibuatlah propaganda oleh orang-orang musyrik lewat grup WhatsApp. Di medsos, Nabi ditinggalkan, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka kalau dilihat dari sisi waktu, antara peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang kedua, ini terjadi beberapa bulan. Sehingga Nabi selalu mencari nubasa eta harita aya di Gua Hiro teh mana gitu. Jadi yang asalnya tadi penuh dengan kekagetan kemudian dirindukan. Jadi hentakan yang pertama kaget, hentakan kedua rindu. Itulah gambaran spiritual seseorang.
Jadi kalau seseorang ikhlas di dalam membeningkan hati untuk menerima cahaya ilahi, moal anu bisa ngahalang. Sanajan awal nama penuh dengan ketakutan, keraguan, tapi lamun geus klik frekuensina moal anu bisa ngahalang. Jadi arah teu lamun teu jihad gitu. Nyari awal. Nya biasa ngaji ka itu ka dia terus henteu jual peleu eta gitu. Nah, ini pengaruh yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Sehingga Nabi nagih, nah asalna merakpak jual eueuh gitu. Maka di sini dalam masa rasa ketakutan yang kedua ini, maka Allah menyerunya dengan ungkapan ya ayyuhal mudaththir. Yang tadi disuruh untuk bangun, yang ini disuruh menyingkirkan selimut, tapi disuruh bangun berdoa dan jangan merasa takut kepada siapapun selain takut kepada Allah. Jadi sekali lagi, makna tak jauh berbeda dari sisi makna pokok berselimut. Dua, siapa yang dipanggil sosoknya sama. Dua-duanya menunjukkan rasa kasih sayang dari Allah kepada yang bersangkutan, karena Allah Maha tahu yang bersangkutan tengah mengalami ketakutan. Lamun manggilna teu kitu, ngalungkeun kartu anggota. Kitu eta teh. Tapi engke beda deui sok pelajari. Kenapa nanti di periode Madinah berikutnya ku ya ayuhan Nabi, ya Muhammad gitu. Nah, jadi di balik panggilan-panggilan ini ada nilai. Maka dari makna ini kita ingin menggali hubungan keduanya secara nilai. Pertama dalam surat Al-Muzammil. Dalam surat Al-Muzammil ini berisi petunjuk-petunjuk Allah untuk menguatkan jiwa seseorang. Yang saya sebut adalah kurikulum agar calon leader, calon pendidik, calon dai itu dikuatkan bermental baja. Maka petunjuk-petunjuk ini sebagai kurikulum yang diterima oleh Nabi, karena yang bersangkutan akan mendapatkan tugas berat yang harus diemban dilakukan. Maka kurikulumnya yaitu bangun malam. Kurikulum untuk seorang leader, seorang pendidik, seorang dai. Dua, membaca Quran secara tartil. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Yang keempat, bersabar di dalam melaksanakan semua proses pendidikan ini. Jadi titah training 3 poe, entong menta di 2 poe ke. Yo sedap di mah sadinten asal beres, lain 3 dinten teh aya nilai. Bukan kudu setor tadi dirapel we biasa poe gitu. Nah, ada kesabaran di dalam proses mengikuti proses itu. Nah, sementara dalam kandungan surat Al-Muzammil ini, bahasa saya, maka Allah lebih menitik beratkan kepada persiapan mental dan bekal sebagai seorang rasul maupun para dai yang akan mengemban risalah. Maka nilai tarbiyahnya diadakanlah yang disebut training of trainer, upgrading kader, upgrading pemimpin, dan mujahid dakwah. Itu titik tekan dan nilai kurikulum di surat Al-Muzammil. Sementara dalam Al-Mudaththir berisi tentang perintah Allah untuk bangun dan tidak bermalas-malasan.
serta melaksanakan perintah menyerukan dakwah untuk mengagungkan Allah. Berarti di dalam surat Al-Muddatsir nilai tarbiyah yang didapat yaitu dorongan agar giat di dalam bekerja, aktif mengibarkan panji-panji ilahi. 3, maka memelihara rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugas dan penuh dedikasi. Jadi inilah diantara hubungan nilai dari surat Al-Muzammil dan Al-Muddatsir, dilihat dari makna dan dari sisi nilai, terutama nilai pendidikan dan dakwah. Yang terakhir, di dalam hubungan kedua surat ini juga memberikan gambaran tentang tantangan dan hambatan dakwah dan tarbiyah. Dalam surat Al-Muzammil, Allah memerintahkan Nabi agar bersabar dalam menghadapi orang-orang pendusta. Jadi tren saat setting Al-Muzammil mah tantangan terberat nate didustakan. Maka ini menjadi catatan penting bagi kita. Lamun urang yakin bener, maka diantara tantangan dan hambatan teh gitu. Jadi lamun urang dakwah mulus can lulus, can aya nu ngabohongkeun mah gitu. Lamun aya tingkat ngadustakeun berarti sukses jadi dai. Nah, jadi trennya gitu. Modus musuh tuh menebarkan yen Nabi teh wadul, bahwa beliau itu pendusta. Sedangkan dalam surat Al-Muddatsir, maka tantangannya adalah mayeng, continue. Jadi nu itu mah tantangan dan hambatan aku batur dipoyok. Tantangan ieu mah istiqomah dalam kontinuitas. Jadi henteu gebiah uyah gitu. Boy gitu. Nah, jadi di mah lebih kepada tantangan proses. Nu itu mah tadi ti musuh, nu ieu mah medan. Medan agar sabar di dalam terus mengawal proses. Maka dalam dakwah di mana dan kapanpun dakwah dan tarbiyah bakal sami tantangan. Nu beda mah cangkangna, nu beda mah aktorna, tapi substansina mah sama. Lamun teu ti luar ti batur ti jero, yaitu bukan kuatnya musuh, tapi kita terkadang tak sabar. Teu berat-berat teuing musuhna mah ngan urangna hayang rurusuhan. Nah, ini diceritakan oleh Nabi yang kemudian diungkap di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu contoh kesabaran yang demikian jitu. Seseorang dia nakolan batu gitu. Ini ilustrasi tentang tobat. Karena berbuat dosa terus tobat asa teu dihampura wae. Maka diilustrasikan dengan orang nu nakol batu. Tos 88 encan totos wae. Padahal rek totosna teh lamun 100. Jo engeusan. Tiba-tiba datang jelema anyar nakol jo tobros. Disangkana teh hebat, kekuatan lain urut batur. Nu itu teu sabar. Jadi sasilet deui gitu. Maka kesuksesan sudah di depan mata ditinggalkan.
karena gagal dalam sabar. Nah, ini nilai yang akan kita hadapi. Terkadang bukan kuatnya hambatan musuh, tapi urangna teu sabar. Jol hayang gerak beres, hayang gerak sukses, jol hayang gerak panen. Aya saeutik deui melak wayahna. Nah, maka ditinggalkan padahal isuk pageto rek panen. Maka Al-Mudaththir lebih menekankan pada kesabaran di dalam mengawal proses, di dalam mengelola medan. Maka ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Jadi satu, kita harus selalu sadar, belum tentu apa yang kita lakukan pada saat kita benar semua setuju. Dari mulai yang tidak setuju dengan tadi silent, DP harewas bojo, sampai anu ngumumkeun di Facebook gitu. Sandi, waduh, bohong tak gitu. Jadi ini akan selalu dihadapi. Kitu tah ukuran teh. Ari kitu mah mulus-mulus wae teu percaya nah kitu. Antum mujahid sejati. Abdi mah alhamdulillah sudah melampaui berbagai hambatan. Aya teu nu ngahalangan eueuh. Oh, teu kabeh bisa eta. Nah, yang kedua, lebih kepada kekuatan diri dalam memanage medan dakwah yang harus dilampaui, nata terkecuali urusan masalah prosedur. Oke. Ana membuat 2 istilah. Sebetulnya ada 10 standar dan format kesuksesan seseorang di wilayah adalah attitude, bukan di wilayah doben dan skill. 2 yang sering gugur dari 10 tingkatan kesabaran. 1, as-sabr ala tuli zaman. Jadi sabar menghabiskan waktu. Ingat, tidak ada orang sukses instan dalam bidang apapun. Maka membutuhkan waktu untuk menempa diri. Sekiranya ada orang yang sukses dalam waktu sekejap, maka belum tentu bisa bertahan lama. Sebab aya hambalan taraje anu dituncalan kaluncatan. Ngegedebut nate moal kuat. Gedebut nate asli gedebut. Nah, yang kedua, anu sabar bab waktu. Apa? As-sabr ala kaifiyat tahsil. Sabar dalam SOP. Siga urang moal hurungkeun jeung mareuman HP. Kan kudu aya heula dipencet heula. Bijil heula. Icon, bijil apa? Op. Lantaran hayang gancang babetkeun. Nah, orang sabar dalam waktu, tapi banyak yang melakukan potong kompas. Ditakdirkan siga nu sukses rapuh. Sebab ada sistem yang terlampaui atau sistem yang dilanggar. Maka SOP dalam kesuksesan itu penting. Karena tidak ada ulama, para pemimpin Islam, para asatid pendidik yang potong kompas. Semua orang yang sukses sabar dalam waktu dan sabar dalam proses. Tanda sebut orang mah instan. Makanya nanti Nabi mengingatkan suatu saat akan datang satu zaman di mana banyak pengkhutbah sedikit fuqaha. Sebab terkadang untuk berkhutbah SOP-na bisa jadi dipersingkat. Nah, lamun dililakeun kaburu bubar mustami. Ustazna cerepunten tacan sumping nuju training keneh gitu. Jadi banyak nanti khutbah sedikit fuqaha. Nah, kebanyakan teh gagal di standar ini. Maka surat Al-Mudaththir dan surat Al-Muzammil itu memberikan nilai kesabaran tanpa batas. Maka insya Allah esok lusa panen sudah di depan mata. Sekian tadi ketukue begitu rek tos 100 kaburu bosen.
datang we batur aing teh. Padahal menang batur pepelakan. Ai menang manehna ari panen tempo panen ku batur. Gara-gara teh sabar. Nah inilah kira-kira beberapa nilai yang bisa kita dapatkan, walaupun sekilas ringkas, mudah-mudahan menjadi vitamin bagi kita agar kita selalu dan senantiasa mengelola kesiapan mental ini tanpa terjeda dengan situasi apapun, dan hasilnya esok lusa akan dirasakan di depan mata. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil dengan Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Mata buru-buru pikeun sarung, sibut buru-buru duruk. Karena terkadang itulah yang menina bobokan sehingga peluang emas di depan mata menjadi abe. Ngarengkol sedikit, ngalenyap 3 jam. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali. Kita sambung untuk sesi sekarang di sesi yang kedua dengan para orang tua dan ikhwan kita dalam kajian sore di kajian rutin PC Pemuda Persis Margahayu. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dengan materi-materi lain yang tetap satu frekuensi untuk memperkuat kita. Insya Allah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.